Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Kahf atau surat Al-Kahfi yang biasanya kita sampaikan di Masjid Al-Azhar Sumarekon di Bekasi. Dan kita sudah pada pertemuan ke-9, ini pertemuan ke-10 atau pertemuan ke-9 ya. Dan sekarang kita masuk pada ayat ke-71 melanjutkan tentang kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Al-Khadir alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Maka berjalanlah mereka berdua, yaitu Musa dan Khadir. Akhirnya mereka naik di atas sebuah perahu ya. Kharaqaha. Ternyata Nabi Khadir melubangi perahu tersebut. Ketika Nabi Musa melihat Nabi Khadir melubangi perahu tersebut, Nabi Musa mengingkari. Qala akharaqtaha litughriqa ahla. Apa kau melubangi perahu ini atau kapal ini dalam rangka untuk sehingga nanti para penumpangnya tenggelam? Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh kau telah melakukan perbuatan yang buruk. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khadir menjawab, bukankah aku telah berkata engkau tidak sabar denganku? Musa mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasid. Jangan kau hukum aku karena kelupaanku. Aku lupa. Wala turhiqni min amri usra. Jangan kau repotkan aku dengan perkara yang berat ya. Jangan kau bani aku dengan perkara yang berat. Taib, ini kisah sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan Yusha bin Nun muridnya sampai akhirnya mereka menyusuri pantai dan akhirnya ketemu dengan Nabi Khadir. Setelah itu Allah menyebutkan tentang Musa dan Khadir saja. Fantalaqa, maka mereka berdua berjalan. Kemana Yusha bin Nun? Kemana perginya Yusha bin Nun? Ada yang mengatakan Yusha bin Nun bersama mereka, namun tidak disebutkan oleh Allah karena fokus pembicaraan adalah antara Musa dengan Khadir. Ada yang mengatakan Yusha bin Nun disuruh pulang oleh Nabi Musa alaihissalam balik ke Bani Israel, sehingga yang tersisa adalah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ada yang mengatakan Nabi Yusha bin Nun disuruh tunggu, sudah tunggu sampai sini sampai Musa kembali setelah bertemu dengan Nabi Khadir. Intinya fokus pembicaraan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir. Disebutkan bahwasanya keduanya ya dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Fantalaqal Khadiru wa Musa yamshiyani ala sahilil bahr." Berjalanlah Musa dan Khadir di pinggir pantai. Famarrat bihima safinatun. Kemudian lewatlah sebuah perahu atau kapal. Fakallamahum an yahmiluhuma. Maka mereka berdua minta agar kapal tersebut ikut mengangkut mereka berdua. Fa'araful Khadir. Ya, ternyata mereka para penumpang kenal siapa Khadir, ya. Para penumpang mereka kenal siapa Khadir. Ya, mereka tahu bahwasanya Khadir adalah hamba yang saleh, ya. Fahamaluhuma bighairi naulin. Akhirnya mereka berdua dinaikkan dalam kapal tanpa bayaran. Fa'amidal Khadir ila lauhin minal awlahi safinah fanaza'ahu. Kemudian tiba-tiba Khadir pergi ke salah satu papan yang ada di kapal, kemudian dilepas oleh Khadir, dirusak. Ya, dirusak. Dalam riwayat yang lain mereka mengenal Khadir, mereka mengatakan Abdullahi saleh, ini hamba Allah yang saleh. Ya, gara-gara dia hamba yang saleh maka digratiskan oleh para penumpang tersebut. Kemudian mereka berkata, la nahmiluhu bi ajrin, kami tidak mau mengangkat Khadir dengan bayaran. Ya, mereka tidak kenal Musa, yang mereka kenal Khadir. Karena ada Khadir bersama Musa, dua-duanya gratis. Ya, karena mereka menghormati Khadir. Namun apa yang dilakukan oleh Khadir? Fa kharaqaha. Ternyata dipecahin oleh Khadir kapal mereka. Wa watada fiha watadan. Kemudian dia lubang tersebut dikasih sesuatu, watad semacam besi atau apa sebagai penutup sementara ya, tapi dia bolongin ya.
Ini yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam mengingkari perbuatan Khadir karena aneh ya. Sampai Nabi Musa berkata dalam riwayat, "Qaumun hamaluna bighairi naulin." Wahai Khadir, ini mereka mengangkut kita gratisan. Amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha. Kemudian balasannya engkau pergi kau melakukan kerusakan pada kapal mereka sehingga penumpangnya bisa tenggelam. Dalam Al-Quran Musa berkata, laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh kau telah melakukan perkara yang mungkar. Padahal sudah sepakat ya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ya. Sudah sepakat pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Khadir berkatakan, kau boleh ikut aku dengan syarat kau enggak boleh tanya-tanya sampai aku yang ceritakan. Ternyata baru kejadian pertama Nabi Musa sudah tanya dulu. Nabi Musa orangnya adalah seorang hamba Allah yang sangat saleh yang tidak kuat melihat kemungkaran. Ini sifat yang baik dari Nabi Musa, tapi masalahnya ini bukan kemungkaran biasa, ini kemungkaran zahirnya kemungkaran tapi hakikatnya bukan. Karena Nabi Musa tidak ngerti apa yang terjadi. Tetapi sifat Nabi Musa mengingkari kemungkaran ini sifat yang terpuji. Makanya Nabi Musa ketika melihat Khadir membalas air tuba, ya, air susu dibalas dengan air tuba, ya, maka Nabi Musa heran. Ini orang sudah ngangkut kita gratis, kenapa dirusak kapalnya? Kan bisa tenggelam orang-orangnya. Sebagian ulama mengatakan Nabi Musa lupa saking dia begitu perhatian terhadap kemungkaran, dia lupa bahwasanya dia juga penumpang dalam kapal tersebut, enggak mungkin dia tenggelam. Ya. Jadi Nabi Khadir merusak kapal tersebut, sementara mereka masih di dalam kapal. Masih dalam kapal. Nabi Musa mengatakan, gimana kau ngelobangin, kan penumpang bisa tenggelam. Padahal di antara penumpang dia dengan Khadir juga. Artinya apa? Saking dia begitu perhatian sama kemungkaran, dia lupa bahwasanya hal itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena di antara penumpang adalah dia dan Nabi Khadir. Enggak mungkin Nabi Khadir ngelobangin untuk mereka mati juga. Tetapi tadi karena Nabi Musa orangnya suka bernahi mungkar, ya, sehingga dia pun mengingkari. Akhirnya Nabi Khadir mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya sudah bilang wahai Musa, kau tidak sabar bersamaku. Kau tidak sabar bersamaku. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasit. Jangan kau hukum aku karena kelupaanku. Aku lupa, ya. Dan ini benar-benar lupa. Ya, kenapa lupa? Karena suatu kejadian yang kemungkaran membuat dia lupa bahwasanya sudah berjanji enggak boleh nanya-nanya. Ya, Nabi Musa lupa. Wala turhiqni min amri usra, dan jangan kau ya bebani aku dengan perkara yang lebih daripada aku lupa mau diapain, ya. Artinya dia mengatakan jangan kau repotkan aku, la tusyaddid alai, jangan kau repotkan aku wahai Khadir, saya kan lupa, gimana ya. Akhirnya Khadir memaafkan, ya. Namanya orang lupa mau diapain, lupa tanpa sengaja, ya. Taib. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Fantalaqa. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Mereka berjalan, kemudian mereka bertemu dengan gulam. Gulam itu anak, seorang anak. Faqatalah, dibunuh oleh Nabi Khadir. Wah, ini lebih ngeri lagi dari awal. Kalau awal cuma ngerusakin kapal, ini anaknya langsung dibunuh di depan mata Nabi Musa. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Wahai Khadir, apa kau bunuh seorang anak yang suci, artinya dia tidak punya dosa, belum balik. Bighairi nafsin, dia pun tidak membunuh orang. Apa salah dia? Laqad ji'ta syai'an nukra, kau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Kalau awal Nabi Musa mengatakan imran, yaitu perkara yang besar, ini nukran, lebih parah lagi daripada yang awal. Akhirnya Nabi Khadir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan dia sudah bilang, engkau tidak sabar bersamaku. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Maka Musa berjanji, wahai Khadir, kalau saya tanya lagi setelah ini, sudahlah kita berpisah, enggak perlu kau temani aku lagi. Qad balagta min laduni udhra, cukup, ya. Uzurmu telah sampai, ya, telah beri uzur kepadaku. Kau sudah izinkan aku untuk ikut aku. Kalau aku salah lagi ketiga kali, maka silakan kau tinggalkan aku. Ayat ini menjelaskan, ya,
setelah Nabi Musa dan Khadir turun dari perahu, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan idza laqiya gulaman, ketemu dengan seorang anak. Dalam riwayat disebutkan hadis Ubay bin Ka'ab, falamma kharaja minal bahri marru bi gulamin yal'abu ma'asibyan. Tatkala mereka keluar dari laut, ya setelah turun dari kapal, mereka melewati seorang anak yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Fa akhadhal Khadiru bi ra'sihi faqala ahu bi yadihi hakadha. Kemudian Nabi Khadir datang kepada anak tersebut, kemudian dia pegang kepalanya, kemudian dia lepas kepalanya. Sufyan yang perawi hadis, ka'annahu yaqtifu syai'an, dia membuat tangannya seperti ini, itu seperti itu. Itu karena kepalanya dipelintir, dilepas oleh Nabi Khadir. Dalam riwayat yang lain, wajada ghilmanan yal'abuna fa akhadha gulaman kafiran dharifan fa adja'ahu thumma dhabahu bisikkin. Nabi Khadir melihat anak-anak sedang bermain-main, kemudian dia mengambil seorang anak yang kafir, yang ganteng, ya. Kemudian dia pun jatuhkan, kemudian dia sembelih dengan pisaunya. Dalam sebagian riwayat disembelih dengan pisaunya. Dalam riwayat yang lain, fantalaqa hatta idza laqi gulamun yal'abun fantalaqa ila ahadihim badiyar ra'yi, tiba-tiba fantalaqa ila ahadihim, Khadir pergi kepada salah seorang anak-anak yang sedang bermain, ya. Badiyar ra'yi, tiba-tiba tanpa ngomong-ngomong langsung faqatalahu, langsung dibunuh. Fadhu'ira indaha Musa. Musa kaget waktu itu. Za'ratan munkarah, maka dia pun kaget dengan sangat kaget. Maka disitulah Nabi Musa mengingkari. Nabi Musa berkata, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Wahai Khadir, apakah kau membunuh seorang anak yang suci, tidak punya dosa, masih kecil, ya. Dan dia pun tidak membunuh orang lain, karena kita tahu kalau seorang membunuh orang lain dia boleh dikisos, enggak ada masalah, ya. Ini anak ada khilaf, ada yang mengatakan sudah balik, ada yang mengatakan belum balik. Yang mengatakan balik, ya dia kafir maka boleh dibunuh. Namun kebanyakan ulama mengatakan dia belum balik. Dia belum balik, belum dewasa, namun dibunuh oleh Nabi Khadir. Oleh karenanya Musa mengingkari. Ya, kali ini Nabi Musa tidak lupa. Nabi Musa dia ingat bahwasanya dia tidak boleh nanya-nanya sama Khadir apa yang dilakukan oleh Khadir. Tetapi karena gairah dia, semangat dia untuk mengingkari kemungkaran, dan kemungkaran ini berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya hanya mecahin kapal. Ya, ini parah, disembelih di depan Nabi Musa. Nabi Musa orang kuat, orang hebat, ya, jago, kemudian melihat kemungkaran depan matanya. Dia tidak bisa berbuat apa, makanya dia mengingkari. Dia tidak lupa bahwasanya tidak boleh bertanya, tapi dia tetap bertanya karena tidak kuasa melihat kemungkaran di hadapan matanya. Maka Nabi Musa berkata, laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh kau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Akhirnya Khadir berkata lagi, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya sudah bilang, ya, wahai Musa, engkau memang tidak sabar denganku. Qala alam aqul laka. Sekali lagi aku katakan, engkau tidak bersabar denganku. Akhirnya Nabi Musa tahu dia salah, ya. Nabi Musa berkata, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau memang saya tanya lagi, sudah kau tidak usah nemani aku lagi. Qad balagta min ladunni uzra. Yaitu sudah waktunya uzur engkau meninggalkan aku. Uzurmu sudah full. Artinya kau sudah kasih kesempatan banyak. Saatnya kau meninggalkan aku, enggak ada masalah. Kalau saya bertanya sekali lagi, yang ketiga kali. Dan ini dalil bahwasanya seorang berusaha untuk menemani sahabatnya sampai memang ada uzur, baru dia boleh tinggalkan sahabatnya. Tapi kita lanjutkan. Allah berfirman pada ayat ke-77, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha." Mereka berdua berjalan. Sampailah mereka tiba di suatu penduduk negeri, Qaryah, suatu kampung. Ataya, yaitu mereka sengaja datang ke situ. Jadi kata para ulama, Allah tidak berkata hatta idza wasala. Tatkala mereka sampai, Allah tidak mengatakan tatkala mereka sampai suatu kampung, tapi Allah mengatakan hatta idza ataya, tatkala mereka mendatangi. Berarti mereka sengaja datang ke penduduk kampung tersebut. Apa yang mereka lakukan? Rupanya Khadir dan Musa kelaparan. Istata'ama ahlaha, mereka berdua minta makan dari penghuni kampung tersebut. Fa'abau ayyudhayifuhuma, ternyata mereka semua enggan. Fa'abau, mereka ayyudhayifuhuma, mereka enggan untuk menjamu Musa dan Khadir. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Tatkala mereka hendak keluar dari kampung, mereka mendapati ada suatu
dinding ya, dinding tersebut miring, dinding tersebut begini tapi miring. Ada yang mengatakan dindingnya panjang, terus miring begini mau jatuh. Kalau orang lewat di bawah khawatir kejatuhan dinding tersebut. Ya. Fa aqamah, maka Khadir melihat dinding yang miring tersebut dia luruskan biar tidak jatuh. Jadi dia miring begini mau jatuh dia luruskan. Musa heran. Qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Musa berkata alaihissalam, kalau kau berkehendak kau bisa minta upah dari mereka. Artinya ini upah bisa kita buat makan. Mereka menolak untuk menjamu kita, terus kau perbaiki dinding mereka tanpa minta upah. Dan ini diingkari lagi. Ini adalah pertanyaan berikutnya yang ketiga. Maka sudah selesai uzurnya Nabi Musa alaihissalam. Khadir berkata, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan engkau, wahai Musa. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan menjelaskan ya apa sebab aku melakukan ini semuanya yang engkau tidak sabar untuk melihatnya. Perhatikan di sini Nabi Musa dan Khadir berjalan menuju datang ke suatu kampung. Mereka sebagai tamu dhaif. Kita tahu bahwasanya dhaif tamu yang Ibnu Sabil yang datang dalam safar punya hak untuk dijamu, Ya, punya hak untuk dijamu. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan misalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamunya. Tamu di sini yang maksudnya lebih terkhususkan adalah tamu musafir. Musafir yang melewati yang dia butuh naungan, butuh tempat untuk berteduh dan untuk istirahat, maka wajib bagi penghuni kota atau penghuni kampung untuk menjamunya. Kalau dia mengetuk pintu maka wajib dijamu. Nah, Musa dan Khadir rupanya mereka berdua lapar dan mereka sengaja mendatangi penduduk kampung tersebut. Bukan sampai sengaja dia datang itu ada kampung kita minta makan situ. Ataya ahla qaryah, mereka mendatangi penghuni kampung tersebut. Istata'ama, mereka minta makan. Ahlaha, Allah ulangi ahla. Jadi kalau kita mau saya sampaikan sini ya. Perhatikan sini, idza ataya ahlaha, ahla qaryatin. Istata'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fa'abau an yudayyifuhuma Perhatikan sini, Nabi Khadir Allah berfirman, hatta idza ataya. Tatkala mereka berdua mendatangi. Jadi ini mendatangi, bukan sampai ya. Allah tidak mengatakan sampai, mendatangi. Artinya apa? Khadir dan Musa sama-sama sengaja mendatangi penduduk suatu kampung. Penduduk suatu kampung, qaryatin. Istata'ama, mereka berdua minta makan. Mereka berdua rupanya lapar. Minta makan. Minta makan karena mereka tahu tamu punya hak untuk dijamu. Apalagi tamu tersebut musafir ya, karena Nabi Musa Nabi Khadir tahu bahwasanya mereka tamu dan mereka minta hak dhaif ya, yaitu meminta hak dhaif. Ini dibahas oleh para ulama. Dhaif tamu musafir. Istatama ahlaha. Perhatikan di sini ini dijelaskan dengan luar biasa oleh Al-Alusi. Kenapa Allah tidak mengatakan istata'amahum? Kenapa ahal di sini tidak diganti dengan domir hum yang artinya mereka? Tetapi Allah mengulangi lafal ahal. Ya, tetapi Allah mengulangi lafal ahal. Penghuni kampung. Kata sebagian ulama bahwasanya benar-benar mereka minta makan kepada seluruhnya. Artinya Musa dan Khadir
datang kepada penghuni kampung tersebut diminta satu persatu. Ketuk pintu satu enggak. Ketuk pintu kedua tolak. Ketuk pintu ketiga, taruhlah di kampung tersebut ada 50 zaman dahulu ya, mungkin kecil ya. Artinya mungkin ada 50 rumah. Ketuk satu-satu. Minta hak sebagai dhaif. Ketuk ditolak, 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 ditolak. Subhanallah. Satu persatu dia datangi. Jadi maksud saya Allah ingin menjelaskan bahwasanya ini penghuni kampung ini kurang ajar ya. Masa di satu di antara mereka enggak ada yang kasih makan Musa dan Khadir? Terlebih lagi keduanya sengaja mendatangi, berarti mereka lapar, bukan kebetulan lewat, enggak. Ataya sengaja mendatangi. Berarti Nabi Musa dan Khadir benar-benar datang, kemudian fa'abau, mereka enggan untuk menjamu mereka berdua. Ya. Kata para ulama, di antara aib dahulu orang-orang Arab menganggap suatu aib tidak menjamu orang. Taruhlah tidak menjamu ya, mungkin tidak kasih makan, duduklah ngobrol-ngobrol, menjamu, naungi sebentar. Mereka bukan cuma tidak kasih makan, tidak mau menjamu sama sekali. Ini suatu aib. Ya. Namun, apa faedah bisa kita ambil dari sini? Faedah, ya. Pertama, ya. Jangan sedih. Seorang yang soleh jika tidak dihormati orang. Kita bilang tidak selalu kita dihormati, orang yang mungkin bertakwa, orang soleh, orang alim. Lihat, siapa yang mau lebih alim daripada Musa dan Khadir? Enggak ada yang lebih alim daripada Musa dan Khadir untuk kita. Enggak ada. Tapi bayangkan mereka datang tak tamu, tidak ada yang jamu. Oh, saya ya seorang boleh ya jengkel, tapi ya dia hibur dirinya. Ada kisah pelipur lara. Apa kisahnya? Khadir Musa minta dijamu, enggak dijamu. Itu kalau Musa dan Khadir tidak dijamu, apalagi kita siapa? Ya, ini pelipur lara. Kata para ulama, lihatlah Musa dan Khadir minta dijamu dan tidak dijamu. Kurang ajar mereka ini. Yang kedua, lihatlah rahmat Allah. Kenapa? Mereka ini tidak menjamu Nabi Khadir, tidak menjamu Nabi Musa, tapi Allah tidak turunkan azab kepada mereka. Bahkan Allah menugaskan Nabi Khadir untuk memperbaiki salah satu tembok yang ada di kampung tersebut yang mau jatuh. Ya seharusnya mereka layak untuk diadab. Gimana Nabi 2 orang datang tidak di ini ya. Tapi ya begitulah. Allah rahmat kepada mereka, bahkan Nabi Khadir memperbaiki tembok yang ada di situ. Tapi inilah ya yang membuat Nabi Musa heran kalau ada tembok mau jatuh, kemudian Nabi Khadir luruskan, mau jatuh begini luruskan, maka Nabi Musa berkata, "Qala law syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra." Kenapa kau tidak ngambil upah? Ya artinya tadi yang sebelumnya air susu dibalas dengan air tuba, sekarang air tuba dibalas dengan air susu. Aneh. Ya mereka sudah pelit sama kita, tidak jamu kita, kan bisa kita mau perbaiki minta upah supaya kita bisa makan. Sekarang mereka berbuat buruk, malah kau balas dengan kebaikan. Ini semua membuat Nabi Musa heran. Membuat Nabi Musa heran. Ya. Akhirnya ini menjadikan Khadir harus berpisah dengan Nabi Musa. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti alaihi sabra. Ya, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan kabarkan sebab apa semua yang aku lakukan ini, ya tentu ada sebabnya, akan aku jelaskan kepada engkau. Ya. Baik. Kemudian mulailah Nabi Khadir menjelaskan. Dari pertama, kata Nabi Khadir dalam ayat ke-79, "Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasbah." Kata Nabi Khadir, adapun perahu, sungguhnya kapal-kapal tersebut atau perahu tersebut milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di lautan. Fa aradtu an a'ibaha, dan aku ingin merusaknya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ternyata di belakang mereka ada raja yang suka merampas
perahu-perahu yang bagus atau kapal-kapal yang bagus. Maka lebih baik saya rusakin. Lebih baik saya rusakin supaya apa? Supaya tidak dirampas oleh raja. Ya, tidak dirampas oleh raja. Ini sebab yang pertama. Oh, Musa paham. Ternyata di balik ini ada maslahat. Ya, kalau seandainya tidak dirusakkan kapal tersebut, kapal ini nanti akan dirampas oleh raja. Padahal mereka sudah miskin, hanya punya harta mungkin kapal tersebut. Kemudian dirampas lagi sama raja yang zalim. Mending dirusakin. Jadi kalau raja lewat periksa-periksa kapal yang bagus diambil, per kapal jelek tidak diambil. Sehingga kapal ini tidak diambil. Dan ini menunjukkan Khadir membalas kebaikan dengan kebaikan. Mereka naik kapal gratisan, maka dibalas dengan perbuatan Khadir yang merusak kapal tersebut supaya kapal tersebut selamat. Dan ini yang Musa tidak tahu sebelumnya, makanya Musa baru sadar. Yang kedua, kenapa Khadir membunuh anak tersebut? Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurikahuma tughyanan wa kufra. Ya, adapun anak yang saya bunuh tersebut, maka kedua orang tuanya adalah orang tua yang mukmin. Fa khashina ayyurikahuma, maka saya khawatir nanti anak ini kalau sudah besar, dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya tughyanan wa kufra, dalam perbuatan zalim dan perbuatan kekufuran. Artinya apa? Ini anak tampan, disayang oleh kedua orang tuanya, tapi nakal. Bisa jadi kedua orang tuanya di kemudian hari akan terjerumus dalam kekufuran gara-gara nurutin si anak ini. Mending saya bunuh. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrabaruhum. Makanya saya ingin, kata Khadir, agar Allah, Rabb dari kedua orang tua yang beriman ini, menggantikan anak ini dengan anak yang lebih suci dan lebih sayang kepada mereka berdua. Yang lebih suci dan lebih sayang kepada mereka berdua. Ini sebabnya. Mengapa saya bunuh? Nanti dia mati, Allah kasih lagi anak yang baru, yang lebih soleh dan lebih sayang kepada mereka berdua. Wa ammal jidar, adapun yang ketiga. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun al-jidar, adapun tembok yang saya miring tadi saya luruskan, itu adalah milik dari dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Ya, di kota tersebut. Jadi di antara penghuni kota yang pelit tadi, ternyata ada dua anak yatim di situ. Dan dua anak itulah pemilik tembok tadi. Wa kana tahtahu kanzul lahum. Ternyata di bawah tembok tersebut ada kanz, ada harta milik mereka berdua. Mungkin ditinggalkan oleh ayah mereka berdua, keburu meninggal, ternyata hartanya ada milik kedua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihah. Dan ayah mereka adalah orang tua yang saleh. Ya, fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Maka Rabbmu menghendaki agar mereka berdua mencapai masa dewasa mereka, wa yastakhrija kanzahuma. Kemudian kalau mereka berdua sudah dewasa, mereka mengeluarkan harta tersebut dari bawah tembok tersebut, rahmatan min rabbik, sebagai bentuk rahmat dari Rabbmu. Wa ma fa'altuhu an amri, dan aku tidak mengerjakannya ya dengan perintahku sendiri ya, tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah sebab pada perkara-perkara yang kau lihat yang kau tidak sabar terhadapnya. Inilah sebabnya, ternyata rahasianya kenapa Nabi Khadir melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya aneh, ternyata ada hikmah di balik itu. Tapi kita akan menyebutkan banyak faedah ya dari ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan ya. Di antaranya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berkaitan dengan perahu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr." Adapun perahu tersebut adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Ya. Jadi ternyata orang miskin itu masih lebih mending daripada fakir, kata para fuqaha. Miskin bisa jadi punya kerja seperti mereka. Mereka punya kapal, mereka punya perahu, tapi mereka miskin. Perahu tersebut ternyata penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan mereka sebulan misalnya. Ya, mereka punya pekerjaan. Ada yang mengatakan ini perahu sewaan, tapi yang benar zahirnya ayat
bahwa ini adalah kapal-kapal ini milik orang-orang miskin. Allah mensifati mereka dengan miskin padahal mereka bekerja. Allah mensifati mereka dengan miskin padahal mereka bekerja. Oleh karenanya, tidak semua orang miskin adalah orang yang minta-minta. Perhatikan di sini. Bisa jadi orang miskin kerja tapi dia penghasilan tidak cukup. Ya. Makanya Allah mengatakan lisaili wal mahrum. Di antara orang-orang yang membutuhkan adalah orang yang minta-minta dan ada orang yang tidak minta-minta. Biasanya dia bekerja, mungkin dia bekerja pakai dasi, mungkin dia stylenya oke, tapi ternyata dia miskin. Maka kita kalau tahu ada saudara kita yang mungkin bekerja tapi penghasilan enggak cukup, tetap kita bantu. Tidak harus yang kita bantu yang minta-minta, tidak harus. Ya. Ada di antara orang-orang yang disangka mereka kaya, ternyata mereka tidak mampu. Bahkan mereka bekerja. Lihat orang miskin, mereka bekerja. Mereka punya kapal, mereka kerja, tapi penghasilan tidak cukup. Apa itu miskin? Miskin definisinya adalah seorang yang bekerja, tetapi penghasilan tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya dia kerja sebulan gajinya misalnya 3 juta. Ternyata keperluannya 5 juta. Ya, kenapa 5 juta? Ya mungkin anaknya banyak, mungkin apa, mungkin harus bayar ini, bayar anu, punya orang tua harus ditanggung. Atau mungkin dia gaji 4 juta tapi kebutuhan 5 juta. Dia masih miskin. Selama kebutuhannya gajinya tidak atau penghasilan tidak memenuhi keperluannya, maka dia digolongkan miskin. Ya. Adapun fakir kata para ulama yaitu yang penghasilannya kurang dari setengah. Misalnya kebutuhan dia 5 juta, ternyata penghasilannya 2 juta. Ini fakir. Penghasilannya kurang dari setengah dari kebutuhannya, kurang dari setengah kebutuhannya. Adapun kalau gajinya 2,5 juta ke atas, 3 juta, 4 juta, sementara keperluannya 5 juta, maka digolongkan miskin dan dua-duanya berhak untuk mendapat zakat dan dua-duanya berhak untuk kita bantu. Dan ingat saya katakan tadi, namanya miskin orang perlu kita bantu, tidak harus minta-minta. Allah mengatakan lisaili wal mahrum. Ada yang minta-minta, ada yang tidak minta-minta. Perhatikan dua-duanya. Ya, makanya dikatakan orang yang bersedekah yang sungguhnya bukan yang didatangi, diketuk pintunya oleh orang peminta-minta, tapi dia datang kepada orang, dia mengetuk pintu orang tersebut. Orang yang susah. Dia berusaha mencari siapa orang sudah, dia ketuk pintunya, dia kasih. Sehingga tetap menjaga harga dirinya dan dia berikan kepada orang tersebut. Taib. Dan ini juga dalil bahwasanya boleh seorang mengolah harta orang lain meskipun tanpa izinnya demi kemaslahatan harta tersebut. Lihat Nabi Khadir alaihissalam, dia bertasarruf, yaitu dia mengambil tindakan terhadap harta orang demi kemaslahatan orang tersebut meskipun tanpa izin. Mungkin kalau dia minta izin, saya ingin bolongin kapal, mungkin mereka tidak terima, maka dia bolongin aja, enggak ada masalah. Karena dia tahu bahwa ini maslahat. Ini boleh-boleh saja. Contoh sederhana, misalnya kita lewat di rumah orang, ternyata rumah tersebut ya, misalnya rumahnya terbuat dari papan, tahu-tahu ada mulai kebakaran, sebagian papan mulai kebakaran. Kalau kita biarkan, maka rumahnya akan ludes semuanya. Kita boleh hancurin separuhnya. Hancurin, potong biar rantai api tersebut berhenti, kita hancurin, enggak ada masalah. Ini boleh seperti ini. Kita bertindak terhadap harta milik orang lain dalam rangka untuk menyelamatkannya. Atau sederhana kita misalnya meskipun dengan merusak. Contohnya kita melihat ada motor dibiarkan situ, banyak pencuri, maling yang ingin ngambil, maka kita boleh ambil, kita masukin ke rumah kita misalnya demi menyelamatkan motor tersebut meskipun tanpa izin pemiliknya. Ini dalam syariat Islam boleh, karena Islam dibangun di atas maslahat. Tidak ada masalah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari ini bahwasanya boleh menempuh kemudaratan yang ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang besar. Yang dalam kaidah disebut irtikabu akhafid dararain, itu menempuh kemudaratan yang ringan dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Dalilnya banyak. Di antaranya ini. Tidak ada jalan lain kecuali 2 pilihan. Kalau ada pilihan ketiga alternatif yang tidak ada kemudaratan, maka itu yang kita tempuh. Tetapi kalau ternyata pilihan cuma 2, dua-duanya mudarat, maka pilihlah mudarat yang paling ringan. Pilihlah mudarat yang paling ringan. Ya contohnya ini, Nabi Khadir di depan dia cuma 2. Ini kapal dirusak supaya tidak diambil atau tetap diambil oleh sang raja. Maka dia milih lebih baik dirusak, mudaratnya lebih kecil daripada kapal tersebut diambil oleh raja yang zalim, mudaratnya lebih besar bagi orang-orang miskin tersebut. Ya, ini dalilnya banyak, di antaranya seperti Nabi SAW melihat orang Badui kencing di masjid, maka Nabi SAW biarkan dia kencing di masjid. Karena kalau dihalangi atau dilarang, mudaratnya lebih besar. Bisa jadi orang Badui tadi kaget, akhirnya kencingnya berhamburan di banyak areal sehingga susah untuk dibersihkan. Tapi kalau dia kencingnya fokus pada satu titik, mudah untuk dibersihkan. Maka waktu para sahabat sohu, mereka berteriak ingin menghentikan orang Badui tersebut, kata Nabi SAW, da'uh, biarin dia kencing, biarin. Kencing pada satu titik. Mudarat, kencing di masjid mudarat, tetapi tetap ditempuh, dibiarkan oleh Nabi untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Ini banyak hal seperti ini, kita tidak bisa menghindar kecuali melakukan salah satunya.
maka kita boleh melakukan yang lebih ringan. Lain halnya dengan kalau ada alternatif lain boleh ya. Boleh ya kita maka tidak boleh kita melakukan kemaksiatan kalau ada alternatif yang lain. Kemungkaran ya. Ini banyak seperti misalnya dalam hal-hal yang lain. Saya tidak ingin panjang lebar. Tapi intinya demikian ya. Boleh menempuh kemudaratan yang ringan dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Kemudian di antara faedah dari kisah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wa amal gulamu, adapun anak yang dibunuh oleh Nabi Khadir. Nabi Khadir datang, lihat kepalanya dipereteli, dalam riwayat disembelih ya di depan Nabi Musa ya. Maka apa kata Nabi Khadir? Fa kana abawahu mu'minaini. Kedua orang tuanya mukmin. Fa khashina yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kami khawatir bahwasanya ini anak menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran dan kezaliman. Ini dalil bahwasanya pengaruh anak terhadap orang tua besar. Benar, pengaruh orang tua terhadap anak besar, pengaruh anak terhadap orang tua juga besar, terutama jika ternyata kedua orang tua sangat sayang kepada anaknya. Ya. Terpengaruh dengan anaknya bisa. Jadi bisa terjadi orang tua mempengaruhi anaknya dalam hadis kullu maulidin yuladu al-fitrah fa abawahu yuwahidani aw yunassirani wa majusanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau Majusi. Tapi sebaliknya bisa jadi anak menjerumuskan kedua orang tua dalam kemaksiatan, dalam kekufuran dan yang lainnya. Ini kemungkinan besar karena begitu sayangnya kedua orang tua kepada anak. Maka Nabi Khadir berkata, fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata. Maka kami ingin agar Rabb mereka berdua, Rabb kedua orang tua yang mukmin ini menggantikan anaknya. Jadi saya bunuh anak ini agar diganti dengan anak yang khairan minhu, lebih baik daripada anak yang saya bunuh. Zakatan wa aqraba ruhma, yang lebih suci dan lebih rahmat, lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Itu lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini dalil bahwasanya di antara bentuk berbakti adalah sayang. Semakin seorang sayang kepada kedua orang tuanya berarti dia semakin dicintai oleh Allah. Itu lebih baik, ya. Apa tanda kita bakti kepada orang tua? Buktinya kita sayang sama orang tua. Wa aqraba ruhma, kata Allah. Itu yang lebih dekat kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya tersebut. Maka kita bisa mengukur diri kita ini sayang enggak sama orang tua kita. Sering kita telepon, sering kita datangi, sering kita kasih bantuan, sering kita candain, ya. Itu Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan, ya. Apa yang kita bekerja untuk membantu orang tua atau tidak, Allah lebih tahu. Jadi di antara bentuk bukti bahwa seorang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah aqraba ruhmah. Itu sangat sayang, lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Lihat anak-anak mana yang lebih sayang kepada orang tuanya, maka itu yang lebih berbakti daripada yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Adapun faedah berikutnya, wa ammal jidaru, adapun dinding. Fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Dinding tersebut adalah milik dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Sebelumnya saya ingin sampaikan juga bahwasanya di antara faedah kata para ulama tentang Nabi Khadir membunuh anak ini. Anak ini dibunuh yang tanpa dosa, kalau istilahnya tanpa dosa, dia suci kemudian dibunuh sehingga akhirnya Allah menggantikan dengan anak yang lebih saleh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika Anda tidak bisa paham tentang hikmah terjadinya musibah, renungkanlah ayat ini. Kadang Allah memberikan musibah kita enggak ngerti apa maksudnya dari Allah, karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngerti kenapa Allah kasih musibah demikian. Maka renungkanlah kisah-kisah ini, bagaimana Khadir membunuh anak ini, anak yang sangat dicintai oleh dua orang tuanya. Ya, buah hati kedua orang tuanya. Ya. Buah hati kedua orang tuanya. Ternyata dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Khadir yang membunuh kedua anak tersebut. Tentu orang tuanya akan bersih. Ternyata hikmahnya apa? Hikmahnya Allah memberikan anak yang baru yang lebih sayang. Maka kalau kita ditimpa dengan musibah, kita selalu memikirkan hal yang positif. Kita enggak tahu apa yang terjadi. Contoh, seorang kehilangan anaknya. Jelas ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Mungkin anaknya umur 20 meninggal, atau anaknya umur 15 meninggal, atau masih kecil meninggal. Kita husnuzon saja, kita enggak tahu Allah sayang kepada kita atau sayang kepada anak ini. Kita enggak tahu kalau anak ini besar mungkin menjerumuskan kita dalam kesalahan. Anak ini besar bisa jadi dia bermaksiat kalau sudah besar, mending meninggal sekarang dia masih soleh misalnya. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu anak ini besar mungkin cacat, kita enggak mampu untuk mengurusnya. Kita enggak tahu.
Allah tahu kita tidak kuat untuk menghadapi ujian ini, maka Allah cabut nyawa anak kita. Misalnya, ini sederhana, artinya kita positive thinking tatkala dikasih musibah. Ya. Saya sering sampaikan, misalnya ada seorang punya mobil, kemudian mobilnya tabrakan atau dicuri atau yang lainnya, kita husnudzon aja. Kalau seandainya kita memiliki mobil itu terus mungkin kita tabrakan, kita yang meninggal gara-gara tabrakan, atau kita jadi sombong atau yang lainnya, atau kita dirampok sama orang, dibunuh kita dengan sekeluarga semuanya, mobil itu dicuri orang, mending dicuri orang daripada kita dipakai mobil itu di tengah jalan ternyata dirampok, kita dibunuh satu keluarga. Makanya selalu berhusnudzon. Memang sakit hati tatkala musibah menimpa. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kamu tidak bisa berfikir tentang akibat atau dampak baik dari musibah, pikirlah kisah ini. Bagaimana kedua perasaan dua orang tua ini, anaknya dibunuh, meninggal. Mungkin dia sangat sedih, tapi ternyata di balik kesedihannya ada yang lebih baik. Yaitu Allah menggantikan anak yang lebih saleh. Tapi berikutnya adapun dinding yang miring tersebut adalah milik dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Yang di bawahnya ada harta, ya, harta. Wa kana abuhuma shaliha. Ternyata ayah daripada dua anak yatim ini adalah ayah yang saleh. Sebenarnya mengatakan al-ab al-sabi, al-jaddu sabi, itu kakek yang nomor 7. Jadi ayahnya bin sampai 7. Subhanallah, Allah jaga 7 turunan. Kakeknya nomor 7 dulu, kakek yang soleh. Ternyata 7 turunnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya, ya, seorang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menjaganya, bahkan menjaga anak-anaknya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Di antara tafsiran para ulama yaitu menjaga engkau, menjaga keluargamu, menjaga anak-anakmu, menjaga hartamu. Yang penting kamu menjaga Allah, itu menjaga perintah-perintahnya dan menjaga larangan-larangannya. Dimanapun engkau berada, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Maka jika kau menjaga Allah, Allah akan menjaga engkau. Oleh karena salah seorang salaf, kalau tidak salah Ibnu Musayyib rahimahullahu taala, dia perpanjang salat. Maka dia berkata kepada anaknya, saya sengaja perpanjang salat li'an uhfadza fika, agar Allah menjaga aku dengan menjaga engkau juga. Ya, artinya saya panjangkan salat demi engkau wahai putraku. Terkadang kita baca Al-Quran lama supaya apa? Supaya Allah menjaga kita dan menjaga anak kita. Ya, terkadang kita salat lama, anak kita mungkin main-main, tapi kita berusaha baca Quran lama, kita berusaha ibadah lama agar Allah menjaga anak kita, menjaga anak kita, agar anak kita tidak lebih parah misalnya. Ya, maka bayangkan ini orang ini saking solehnya, sampai 7 turunan dijaga. Ini keturunan yang ke-7 hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah mengutus Nabi Khadir untuk memperbaiki dinding tersebut. Allah kalau jika menghendaki sesuatu, Allah siapkan hayya al-asbab. Allah siapkan sebabnya. Allah ingin menjaga anak yatim ini yang mungkin tidak ada yang peduli dengan mereka berdua. Mungkin mereka miskin, ternyata mereka punya harta yang banyak. Allah kirim Nabi Khadir untuk datang ke negeri tersebut. Padahal Nabi Khadir minta makan ditolak oleh penduduk kampung tersebut. Tetapi ada dua anak situ yang harus dijaga. Maka Nabi Khadir memperbaiki dinding tersebut demi dua anak ini yang nyuruh siapa? Allah. Mama fa'altu an amri. Aku melakukannya bukan karena atas diriku, tapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini penting bagi kita sebagai orang tua untuk kita bertakwa kepada Allah agar Allah menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, menjaga anak-anak kita. Kemudian di antara faedah dari kisah ini bahwasanya Allah tatkala seorang soleh bertakwa kepada Allah, Allah tidak hanya memberikan faedah akhirat, bahkan Allah juga berikan faedah duniawi. Lihat sini, berkaitan dengan harta duniawi. Ya, bukan hanya saya sudah sampaikan pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang bertakwa kepada Allah bukan cuma Allah beri ganjaran akhirat saja. Ini bentuk suudzon kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih ganjaran duniawi sebelum ganjaran akhirat. Wala ajrul akhirati khair. Tetapi kita tahu ganjaran akhirat jauh lebih baik. Tapi dunia juga dikasih. Ya, dunia, jangan mengatakan dunia enggak akan dikasih. Allah kasih yang diperlukan oleh hambanya. Tapi di akhirat ganjarannya lebih besar. Tapi di dunia juga dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berbuat baik. Makanya orang rajin bersedekah, Allah lapangkan hartanya. Makanya orang berbuat baik, Allah bikin dia bahagia. Banyak dunia Allah kasih kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga dalil bahwasanya seorang bisa mendapat faedah dari perbuatan orang lain. Ya, bagaimana anak ini dapat faedah dari perbuatan kakeknya yang 7? Dia dijaga hartanya bukan karena dia, tapi karena kakeknya. Karena kakeknya. Dan demikianlah hubungan antara anak dengan orang tua. Mereka bisa saling memberi bantuan di dunia maupun di akhirat. Ya, saling beri syafaat dunia maupun di akhirat. Bisa jadi seorang
ayah yang soleh bisa mengangkat derajat anaknya pada derajat yang tinggi bersama dengan derajat ayahnya. Atau sebaliknya, anak yang soleh, ayahnya derajatnya rendah bisa terangkat derajatnya karena sang anak yang soleh. Sebagaimana pernah kita jelaskan dalam pengajian yang tersendiri. Taib, para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Kita ingin menjelaskan lebih lanjut siapa itu Khadir, Nabi Khadir alaihi salam. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala punya buku judulnya Az-Zahru An-Nadhir fi Akhbaril Khadir. Ya, beliau berbicara tentang Nabi Khadir. Khadir kenapa dikatakan Al-Khadir? Al-Khadir orang bilang mestinya Khidir tapi yang benar Al-Khadir ya. Al-Khadir dikatakan Khadir karena dari kalimat khudar artinya hijau. Hijau. Kenapa dia disebut dengan hijau? Dalam hadis disebutkan annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu tahtahu khadra. Nabi Khadir pernah duduk suatu tempat yaitu padang yang tandus ya, padang yang tandus putih enggak ada tumbuhan, tiba-tiba padang tersebut bergetar keluar tumbuhan hijau. Maka disebut dengan Al-Khadir. Disebut dengan Al-Khadir. Khilaf di kalangan para ulama. Khadir ini apakah wali atau nabi? Khadir ini wali atau nabi? Ya, ada yang mengatakan malaikat, 3 pendapat. Tapi yang menjadi pendapat yang paling ini adalah apakah dia nabi atau wali. Ya, jumhur ulama berpendapat dia adalah wali sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menukil dari Abu Hayyan dan juga dinukil oleh ulama yang lain ya. Demikian juga Al-Qurtubi rahimahullahu taala menukilkan bahwasanya jumhur ulama mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Khadir adalah nabi bukan wali. Ya. Yang berpendapat Nabi Khadir adalah wali sebagian ulama segelintir ya. Yang kebanyakan mayoritas mengatakan bahwasanya Nabi Khadir adalah nabi. Apa dalil bahwasanya Nabi Khadir adalah nabi bukan wali? Karena Nabi Khadir ketika melakukan semuanya dia mengatakan wa ma fa'altu an amri. Aku melakukan ini bukan karena keinginanku tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya zahirnya kata Ibnu Hajar bahwasanya antara dia dengan Allah tidak ada perantara. Artinya Allah kasih dia wahyu. Ini aku lakukan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain sebelumnya Allah mengatakan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada dia ilmu dari sisi kami. Ya, Nabi Khadir tidak pernah belajar, tahu-tahu dia punya ilmu dan itu adalah sifat nabi. Adapun selain nabi mereka belajar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bita'allum, ilmu diraih dengan belajar. Oleh karenanya Nabi Khadir ketika ketemu Nabi Musa, Nabi Khadir berkata, "Innaka ala ilmin min ilmillahi, 'allamakahu la a'lamuhu." Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, aku tidak tahu. Wa ana ala ilmin min ilmillahi, 'allamanihi la ta'lamu. Aku juga punya ilmu Allah ajarkan dan kau tidak tahu. Perbandingan antara Khadir membandingkan dirinya dengan Musa dan Musa punya ilmu dari Allah, maksudnya ilmu kenabian. Demikian juga Khadir punya ilmu dari Allah, ilmu kenabian menunjukkan Nabi Khadir adalah nabi bukan wali. Ya. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya Nabi Khadir adalah nabi bukan wali adalah Nabi Khadir tahu ilmu gaib, makanya dia bunuh anak tersebut karena dia tahu anak ini akan menjadi durhaka dan kita tahu kata Allah alimul ghaibi fala yudhir ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah tahu ilmu gaib dan Allah tidak akan mengungkapkan ilmu gaib kepada siapapun kecuali kepada seorang rasul. Berarti Nabi Khadir nabi itu atau rasul. Kalau dia wali dia enggak tahu ilmu gaib. Enggak boleh kalau kita misalnya seorang wali lewat, anak ini gini nakal banget, masih kecil sudah gangguin orang. Ini besar pasti kurang ajar, mending saya bunuh sekarang. Enggak boleh. Abu Nabi Khadir dia berani kenapa? Karena wahyu dari Allah. Allah kasih tahu ini bakalan begini bunuh, makanya dia bunuh. Maka ini menunjukkan yang paling kuat bahwasanya Khadir adalah seorang nabi. Dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullah, jumhur ulama dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nabi Khadir adalah nabi bukan wali. Ya. Kenapa ini perlu saya bahas? Karena kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, betapa banyak orang, mereka orang-orang sufi terutama, ya, mereka menjadikan alasan bahwasanya Khadir adalah wali untuk menuju kepada kezindikan, Saya nukil perkataan Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya tadi. Beliau berkata, "Wa kana ba'du akabiril ulama yaqul." Sungguhnya sebagian ulama besar berkata, "Awwalu uqdatin tahullu minaz zandaqah i'tiqadu kaunil Khadir nabiyyan li'anna az-zanadiqah yatadarra'una bikaunihi ghairu nabiyyin illa anna al-waliyya afdal minan nabi." Cara simpul pertama yang terlepas ikatannya agar membantah orang-orang sufi, ya, agar lepas daripada kezindikan adalah mengatakan Khadir adalah nabi. Ini penting.
Kenapa? Kalau kita mengatakan, sebagian mereka, orang-orang sufi mengatakan Khadir adalah wali, sehingga mereka mengatakan wali lebih afdal daripada nabi. Kata mereka buktinya Khadir lebih afdal daripada Nabi Musa. Khadir lebih afdal dari Musa dan Khadir adalah wali. Kalau begitu Khadir wali lebih afdal daripada Nabi Musa, dan ini berbahaya. Kita tidak ada yang mengatakan, kecuali orang-orang zindik yang mengatakan wali lebih afdal daripada Nabi Musa. Sebagaimana pendapat Ibnu Arabi dalam bukunya. Ya. Dia mengatakan wali lebih afdal daripada nabi. Ini tidak benar. Yang benar, nabi lebih afdal daripada wali. Oleh karenanya sebagian orang-orang sufi berkata, tatkala mereka mengatakan wali lebih afdal daripada nabi, ya, mereka mengatakan perkataan-perkataan yang mengerikan, ya. Di antaranya mereka mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaqir rasul dunal wali. Fuwaiqur rasuli wa dunal wali. Fuwaiqur rasuli wa dunal wali. Kata mereka bahwasanya kedudukan yang paling tinggi nabi, kemudian yang paling tinggi wali, kemudian nabi baru rasul. Jadi wali yang paling tinggi, lebih hebat daripada nabi, lebih hebat daripada rasul. Ini kebalik, harusnya rasul paling tinggi, nabi baru wali. Kemudian juga mereka berkata, khutnal bahra wa waqafal anbiya wal mursalun ala sahilihi. Kami telah menyelami lautan, sementara para nabi dan para rasul masih ada di pinggiran saja, kata mereka. Dan ini adalah bentuk kezindikan, ya. Kata mereka, ya, bahwasanya kami telah menyelam dalam lautan ilmu, lautan wahyu, sementara para nabi baru di pinggiran pantai belum menyelam. Ya, kami lebih hebat, dan ini adalah kekufuran. Kemudian juga pembahasan ini penting, kenapa? Tatkala mereka mengatakan bahwasanya Khadir adalah wali, kata mereka wali lebih afdal daripada nabi, dan wali boleh meninggalkan syariat. Wali boleh meninggalkan syariat. Apa dalil mereka? Mereka mengatakan buktinya Khadir menyelisih syariat Nabi Musa. Khadir menyelisih syariat Nabi Musa. Sehingga kalau kita sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat, kita boleh enggak menjalankan syariat, kita boleh melakukan yang haram. Buktinya Khadir melakukan haram, bunuh anak, mecahin kapal dan yang lainnya. Ini berarti boleh keluar dari syariat. Dan ini ijma ulama, barang siapa yang menyangka dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, dia kafir. Ijma ulama, kafir dia, keluar dari Islam. Ya, ngapain ngaku orang Islam sementara dia bilang saya sudah mencapai derajat hakikat, tidak perlu ikut Nabi Muhammad. Ini kekufuran. Ya. Atau mengatakan bahwasanya saya hanya mengambil dari Muhammad yang zahir, yang ilmu batin enggak, saya punya sendiri dari Allah, seperti Khadir. Khadir punya ilmu batin yang Musa tidak tahu. Ini kekufuran. Ya, oleh karena sebagian mereka mengatakan kalau ente lihat wali-wali misalnya minum khamar atau ganggu perempuan atau macam-macam bermaksiat, ngerokok, yang lain, kata mereka biasa, itu sudah mencapai derajat hakikat. Ya, bahwasanya mereka sudah mencapai derajat hakikat, maka mereka tidak apa melakukan kemaksiatan. Ini tidak benar. Bantahannya bagaimana? Bantahan pertama kita mengatakan, tidak bisa kita katakan Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Kenapa tidak bisa kita katakan Khadir keluar dari syariat Nabi Musa? Karena Nabi Khadir tidak diutus. Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khadir. Ingat, Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi Khadir bukan Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Khadir tidak pernah ketemu sebelumnya. Nabi Khadir tidak harus ikut syariat Nabi Musa karena Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir bukan umat Nabi Musa. Makanya waktu ketemu pertama Nabi Khadir bertanya, "Anta Musa Bani Israel?" Engkau Musanya Bani Israel. Mereka tidak saling kenal. Kemudian Nabi Khadir mengatakan, "Saya punya ilmu yang kau tidak tahu, kau punya ilmu yang saya tidak tahu." Berarti Nabi Khadir kalaupun dia wali, dia bukan pengikutnya Nabi Musa, dia sendiri beda. Ya. Maka tidak boleh dikatakan kita pengikut Nabi Muhammad kalau sudah mencapai derajat kewalian boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan berdalil dengan kisah Khadir. Karena Nabi Khadir bukan umat Nabi Musa. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, Nabi Khadir juga tidak menyelisih syariat Nabi Musa. Buktinya setelah Nabi Khadir menjelaskan kenapa saya pecahin kapal, kenapa saya bunuh anak, Nabi Musa setuju enggak? Setuju. Setuju, berarti sesuai dengan syariat Nabi Musa. Berarti sesuai dengan syariat Nabi Musa. Maka seorang waspada, berhati-hati bahwasanya jangan sampai terjebak dengan pemahaman sufi yang ekstrim, yang zindik. Kata Ibn Hajar, ini zindik, bahaya, kufur. Merasa telah mencapai derajat hakikat atau ma'rifat kemudian boleh meninggalkan sebagian syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak salat kek, boleh ini kek, boleh minum khamar kek, oh halal, saya ma'rifat. Ente maksiat, ya. Kalau saya enggak apa-apa. Minum khamar karena sudah mencapai derajat hakikat. Ini semua adalah kekufuran dan kezindikan. Pembahasan terakhir yang kita bahas adalah apakah Nabi Khadir masih hidup? Apakah Nabi Khadir masih hidup? Ini masalah khilaf juga di kalangan para ulama. Apakah Nabi Khadir masih hidup?
atau sudah meninggal dunia, terlepas dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kalaupun dia masih hidup, maka tidaklah Nabi Khadir akan merubah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seorang meyakini Nabi Khadir masih hidup. Kemudian dia bikin syariat baru, dia bikin salat baru, bikin zikir baru, katanya apa sanadnya sampai kepada Nabi Khadir. Enggak benar. Oh, ini bid'ah hasanah, yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Nabi Khadir. Enggak benar. Berarti ente punya jalan lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente punya cara ibadah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Nabi Khadir masih hidup, dia tidak bisa bikin syariat. Tidak boleh merubah syariat Nabi Muhammad, tidak boleh nambah-nambahin syariat Nabi Muhammad, tidak boleh ngurang-ngurang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau dia masih hidup alaihi salam. Dan yang benar dia sudah meninggal dunia. Dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Hajar, ya, kemudian juga dipilih sebelumnya oleh Ibnu Jauzi, ya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, dan ini dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya tadi, beliau berkata, kata Ibnu Jauzi, wa dalil ala anna al-Khadir laisa bibaqin fid dunya arba'atu asya. Dalil bahwasanya Khadir sudah tidak ada lagi di atas muka bumi, sudah meninggal dunia, ada 4 dalilnya. Pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma'ul muhaqqiqin, ya, yang keempat dalil akal. Jadi semuanya Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan akal. Adapun dalil Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun." Kami tidak pernah menjadikan bagi seorang pun yang hidup abadi. Ya, Nabi Khadir tidak abadi. Ya. Kalau dia hidup sampai sekarang sudah ribuan tahun, sudah 10.000 tahun dan lebih daripada itu, berarti dia abadi, dan tidak benar. Ya, kemudian juga di antara dalil dari sunnah, dan ini disampaikan oleh Imam Bukhari, pernah ditanya, apakah Nabi Khadir masih hidup? Kata Imam Bukhari, sudah meninggal. Dalilnya apa? Ya, Imam Bukhari waktu ditanya, apakah Nabi Khadir masih hidup? Kata Imam Bukhari, wa kaifa yakunu dzalik? Kok bisa dia masih hidup? Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun." Mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kalian malam ini, tidak ada orang yang masih hidup sekarang, 100 tahun lagi masih hidup, enggak ada. Nabi yang mengatakan di zaman Nabi pernah berkata, sekalian kalian lihat malam ini. Setelah malam ini sampai 100 tahun kemudian enggak ada lagi, setelah 100 tahun kemudian enggak ada orang hidup sekarang masih hidup setelah 100 tahun kemudian, enggak ada. Ingat kata Nabi, sejak malam ini tidak ada lagi. Setelah 100 tahun kemudian tidak ada yang hidup sekarang ini masih hidup. Kalaupun Nabi Khadir pernah hidup sampai di zaman Nabi Muhammad SAW, maka setelah 100 tahun Nabi meninggal dunia, maka dia sudah tidak hidup lagi. Ya, kemudian juga dalil berikutnya dalil akal, ya. Kalau Nabi Khadir hidup, dia mesti harus datang lapor kepada Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pasti datang ngikutin aku. Terus Nabi Khadir tidak pernah melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Terus terjadi banyak peperangan, perang ini, perang Nabi Khadir enggak pernah ikut. Kalau dia masih hidup tentu mulia menjadi anak buah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang memperjuangkan Islam. Apa fungsinya dia hidup kemudian enggak pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW? Apa fungsinya hidup dia tidak pernah ketemu dengan Abu Bakar, dengan Umar, Utsman dan Ali? Apa fungsinya hidup dia tidak pernah mendatangi kepada para orang-orang saleh tabi'in? Ya, apa fungsinya dia hidup kalau tidak ada melakukan hal tersebut? Oleh karena yang benar bahwasanya Nabi Khadir sudah meninggal dunia. Adapun pengakuan sebagian orang bahwasanya saya telah bertemu dengan Khadir, Khadir ketemu dengan saya, dia ngaku sebagai Khadir. Kita bilang mungkin kita tidak menuduh dia berdusta. Bisa jadi dia ketemu Khadir yang lain. Khadir banyak. Di Indonesia juga ada orang namanya Khidir banyak, ya. Mungkin Khidir yang lain. Atau jin ngaku sebagai Khadir. Itu mungkin. Beda antara Nabi Muhammad dengan Nabi Khadir. Kalau Nabi Muhammad SAW seorang melihatnya dalam mimpi, dia bisa memastikan Muhammad atau bukan, sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Karena Rasulullah SAW punya sifat-sifat dan kita bisa tahu sifat-sifat tersebut, kita bisa cocokkan. Seorang mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, tinggal dia cocokkan dengan Syama'il Muhammadiyah, bagaimana sifat Nabi, dia bisa cocokkan. Oh, berarti yang saya lihat tadi malam mimpi Rasulullah SAW. Kalau enggak cocok berarti bukan. Tapi kalau Nabi Khadir, mana sifat dalil-dalil tentang sifat Nabi Khadir? Bagaimana ciri rambutnya, bagaimana tinggi pendeknya, bagaimana sifat wajahnya, bagaimana tentang janggutnya, bagaimana rambutnya putih atau hitam? Enggak ada. Rasulullah SAW ada penjelasannya. Nah, bagaimana Anda bisa memastikan kalau ada orang datang atau jin datang atau orang datang ngaku sebagai Khadir? Dari mana Anda bisa pastikan dia benar-benar Khadir sementara Anda tidak punya standar barometer untuk menentukan ini Khadir atau bukan? Secara fisik nggak ada. Adapun Rasulullah SAW ada standarnya. Oleh karenanya, wallahu a'lam bishawab, yang benar bahwa Nabi Khadir sudah meninggal dunia, alaihissalam. Dan demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah besok kita lanjut dengan kisah Dzulqarnain, selanjutnya dari surat Al-Kahfi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.